Saya akan menerangkan tentang materi letak geografis Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya, abad 16 sampai 18. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai ke-18, kerajaan itu menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. The species line. Letak tersebut sangat-sangat strategis dan penting dalam perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai the species line. Lalu ada komoditas utama. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut, agama Islam meluas ke Maluku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Dan yang terakhir ada kerajaan paling merdeka. Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin, memerintah sekitar tahun 1657 sampai dengan tahun 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga abad ke-18. Nah, keadaan seperti ini telah memengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun di Maluku yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan juga Pulau Irian, terdapat dua kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Dua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan ini memiliki kekuasaannya masing-masing, tetapi wilayahnya hanya mencakup daerah-daerah sekitar Pulau Maluku dan juga Irian. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Ulisiwa atau persekutuan 9 saudara yang wilayahnya mencakup Makian, Jailolo atau Halmahera dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku, yaitu tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku bisa menyatukan Tidore dan juga Ternate. Mereka bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris, dan akhirnya Belanda kalah dan diusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat hubungan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak lagi diganggu oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya pun terus meningkat. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makian Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan juga Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah saudara kandungnya sendiri yang lebih muda, yaitu Zainal Abidin. Zainal Abidin juga sangat menentang Belanda untuk kembali. Nama saya Muhammad Siddiq Permana Ramanda dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial di Kerajaan Tidore. Kondisi Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan dua kerajaan yang ada di Kepulauan Maluku. Kerajaan ini penduduknya menganut agama Islam. Hubungan dengan agama Islam. Untuk pertama kalinya, agama Islam masuk ke Tidore pada tahun 1471. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga memberikan agama Katolik. Di Maluku telah berkembang agama Islam. Kehidupan agama Islam telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku.
struktur penduduk, perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Para pedagang asing datang ke Ternate untuk menjual barang, perhiasan, pakaian, dan beras untuk ditukarkan kembali menjadi rempah-rempah. Ramainya perdagangan memberikan keuntungan besar bagi perkembangan kerajaan, sehingga dapat membangun laut yang cukup kuat. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate dalam kehidupan sehari-harinya banyak menganut hukum Islam. Hasil kebudayaan yang cukup menonjol dari kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakat membuat kapal. Contohnya seperti kapal kora-kora. Saya akan menjelaskan tentang budaya kerajaan Tidore. Sejak dahulu kala, Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia. Kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Adat Gemauri Syara, Syara Mauri Kitabullah, atau adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah. Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini. Berkenaan dengan garis keturunan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal, namun tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klan patrilineal yang terpenting mereka sebut Soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antara saudara sepupu atau kufu. Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat, suami atau istri, atau utro lokal. Untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore kemudian mengembangkan tulisan dan sastra lisan. Bentuk sastra lisan yang populer adalah dola bololo, semacam peribahasa atau pantun kilat, dalil tifa atau ungkapan filosofi yang diiringi alat tifa atau gendang, kabata atau sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap. Argumennya dalam bentuk gurindam, syair, dan bidal. Orang-orang Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan padi. Selain itu juga banyak tanaman kelapa, pala, dan cengkeh. Inilah rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal dikunjungi para pedagang asing India, Arab, dan Cina, yang akhirnya menjadi rebutan para kolonial kulit putih. Nama saya Sirn Deswitananda, kelas 10 IPS 3 nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan ekonomi kerajaan Tidore. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak, karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letak kedua kerajaan berada di Kepulauan Maluku yang merupakan sumber atau penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Sumber rempah-rempah tersebut mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba untuk menguasai Maluku. Sejarah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-14 dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara tahun 2009 karya Dini Prasetyo. Kerajaan Tidore sangat terkenal dengan hasil rempah-rempahnya, seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya. Pada masa itu, rempah-rempah umumnya diperlukan bangsa-bangsa Eropa, sehingga harganya cukup tinggi dan telah membuat makmur rakyat Maluku. Pada pertengahan abad ke-15, kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku semakin berkembang. Banyak sekali pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina yang datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Kedatangan mereka sebaliknya membawa beras, tenunan, perak, gading, dan barang-barang lainnya. Kerajaan-kerajaan di Maluku sangat akrab menjalin hubungan ekonomi dengan pedagang Jawa. Bahkan, pedagang Maluku sering berkunjung ke Jawa dan sebaliknya, pedagang Jawa sering datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hubungan tersebut berpengaruh terhadap proses penyebaran Islam di Kerajaan Tidore. Agama Islam pertama kali masuk di Kepulauan Maluku dibawa oleh seorang pedagang dari Malaka dan para mubalik dari Pulau Jawa. Raja Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Cirilia, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Kerajaan Ternate dan Tidore awalnya hidup berdampingan secara damai. Berselisih, ketika kerajaan Ternate di bawah kekuasaan Sultan bin Akorala dan Tidore di bawah kekuasaan Sultan Al-Mansur menjadi kerajaan yang makmur dan kuat.
Mereka memiliki puluhan perahu yang digunakan untuk berperang dan mengawasi lautan yang menjadi wilayah dagangnya. Perkembangan dan kemajuan kerajaan tersebut membuat perebutan pengaruh dan kekuasaan kedua wilayah, sehingga keduanya membentuk dua buah persekutuan yang bernama Uli V atau Persekutuan 5 Saudara dan Uli Siwa atau Persekutuan 9 Saudara. Uli V dipimpin oleh Kerajaan Ternate dengan membawahi Ambon, Bacan, Obi, dan Seram. Sementara Uli Siwa dipimpin Kerajaan Tidore dengan membawahi Makean, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau lain hingga ke Papua bagian barat. Kedua persekutuan tersebut saling berselisih untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Eropa. Perselisihan Kerajaan Ternate dan Tidore semakin panas dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Portugis merupakan negara Eropa pertama yang masuk ke Maluku pada 1512. Portugis menjadikan Kerajaan Ternate sebagai sekutu dan membangun benteng Sao Paulo. Spanyol datang ke Maluku pada 1521 dan menjadikan Kerajaan Tidore menjadi sekutunya. Kedatangan mereka ke Maluku ingin menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Adanya perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua kerajaan mampu dimanfaatkan. Mereka mampu mengadu domba Kerajaan Ternate dan Tidore yang sedang berselisih. Mereka bahkan ikut campur dalam pemerintahan dalam negeri. Tidak hanya itu, kedua negara Eropa tersebut juga menyebarkan agama Katolik. Persaingan antara Spanyol dan Portugis untuk menguasai Maluku mendorong dua bangsa ini untuk menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikannya, konflik yang terjadi diadakan Perjanjian Saragossa pada 1529. Hasil dari perjanjian ini adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan akhirnya menguasai Filipina. Sementara Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Menentang. Portugis yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah ditentang oleh Kerajaan Ternate yang dipimpin Sultan Hairun tahun 1550 sampai 1570. Sultan Hairun yang diundang oleh Portugis untuk berdamai malah ditangkap sesampainya di benteng, yang kemudian dibunuh. Kondisi itu membuat kemarahan Sultan Babuloh, putra Sultan Hairun, dan menimbulkan perlawanan. Pada 1575, Sultan Babuloh mampu mengalahkan dan mengusir Portugis dari Ternate. Portugis kemudian pindah ke Ambon, tapi tidak lama karena diserang oleh Kerajaan Tidore. Akhirnya Portugis pindah ke Timor Timur atau Timor Leste. Berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku membuat dua kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Ternate mencapai puncaknya pada masa kejayaan pemerintahan Sultan Babuloh. Sementara Kerajaan Tidore pada masa Sultan Uku. Namun kedua kerajaan tersebut masih terlibat perselisihan. Kondisi itu mampu dimanfaatkan oleh Belanda yang masuk pada tahun 1605. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Tidore. Yang nomor 1, Benteng Tore dan Tahula. Tore-tore dan Tahula adalah sebuah peninggalan dari zaman kolonial Portugis, dan Tore-tore dibangun pada 1512 dan dibangun di dekat ruang makan Sultan Zainul Abidin dan terletak dekat dengan Istana Kie Kedato Kie. Benteng ini digunakan dengan wilayah Portugis ini sebagai melawan Belanda. Benteng tersebut memiliki letak di bagian kota Soasio. Nomor 2, Makam Sultan Babulah. Makam Sultan Babulah merupakan bukti adanya sebuah peninggalan yang bersejarah lainnya. Raja Ternate ke-24 yang dapat memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Namanya berlabuh sebagai bandara di Ternate karena dikenang sebagai yang pertama Sultan mampu memicu antusiasme rakyatnya untuk memerangi penjajah asing yang ingin menduduki Ternate. Nomor 3 yaitu Masjid Sultan Tidore. Masjid Sultan Ternate memiliki sejarah peradaban Ternate yang disaksikan melalui Masjid Sultan Ternate. Masjid bersejarah ini telah dibangun sejak Kerajaan Ternate dipimpin dengan seorang Sultan Zainal Abidin, Raja ke-18, hingga saat ini belum ada angka valid yang aman dalam pembangunan masjid ini. Yang nomor 4 yaitu Keraton Kesultanan Tidore. Salah satu sebuah peninggalan dalam Kerajaan Ternate yang masih dapat dikunjungi sampai saat ini ialah Keraton Ternate. Bangunan bersejarah ini terletak di jantung kota Ternate yang menghadap ke laut. Yang terakhir, Benteng Toluco. Benteng Toluco dijuluki sebagai kota 1000 benteng. Di Ternate masih ada benteng bersejarah, namun satu benteng yang terkenal ialah Benteng Toluco. Benteng yang terbangun dengan seorang Portugis adalah pertahanan untuk mengendalikan cengkeh dan dominasinya di antara orang Eropa lainnya.
Pada puncak kejayaan Tidore pada masa pemerintahan Sultan Babullah, Tidore telah didirikan pada tahun 1257 dengan seorang bab masyhur Malamu